itu hanya bisa terjadi kalau menggunakan muktamar. Apakah muktamar luar biasa atau tidak luar biasa, tetapi hanya bisa di situ orang memecat ketua umum PBNU maupun Rois Am. Berarti memang apa yang diharapkan untuk Islah itu memang akan sulit terwujud saat ini. Kalau menurut trennya sekarang ini, kayaknya Islah kemudian hanya dimengerti di dalam bagaimana mengulur waktu, bagaimana itu memang tidak akan. Ya gimana Anda mau maju kalau urusan mengelola tambang saja, itu kan ribet sekali. Sehingga kemudian muncullah seolah-olah bahwa ini yang salah itu tambangnya begitu. Selamat datang di Poi Talk. Mari bicara bersama Poi. Kali ini kami bertandang ke kediaman Dr. A.S. Hikam. Kami akan berbincang-bincang tentang kehebohan yang terjadi di PBNU sekarang ini. Nah, seperti apa nih perspektifnya Pak A.S. Hikam untuk mencari solusi di balik kemelut yang terjadi? Kita akan berbincang-bincang dengan dia. Pak Hikam, kita kan sudah mengamati nih beberapa pekan terakhir heboh sekali ini PBNU. Bagaimana melihat kondisi ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi dari Voice of Indonesia, VOI, yang sudah meluangkan waktu hadir di rumah saya ini dan memperbincangkan persoalan yang memang sangat krusial bagi Nahdlatul Ulama sebagai jamaah dan jam'iyah, tetapi juga mempunyai implikasi yang luas karena ini adalah organisasi yang mempunyai keanggotaan atau pendukung yang jumlahnya lebih dari 100 juta warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga jika persoalan yang bisa dikatakan heboh ini tidak bisa dikonten atau bisa dibatasi sehingga manageable dan kemudian malah menjadi istilahnya dari kriwian jadi gerojokan, malah mungkin akan banjir, ya memang mau tidak mau pada akhirnya Republik ini juga akan mengalami gangguan, apakah besar apakah kecil itu nanti, tapi yang jelas apapun yang kemudian tidak bisa terselesaikan di dalam persoalan Nahdlatul Ulama ini, atau sebetulnya problemnya bukan di Nahdlatul Ulama ya Mas, tapi di PBNU. Nah, tapi PBNU ini kan yang menyetir organisasi yang sangat besar itu, sehingga orang kemudian cenderung mengatakan konflik internal elit di PBNU itu ya sama saja dengan yang ada di NU, karena pada akhirnya nanti akan bisa masuk ke bawah dan sekarang ini tampaknya juga sudah mulai ada tanda-tanda ke situ begitu. Nah, itulah yang menjadi awal dari pandangan saya. Nah, kalau saya ditanya apa perkara inti dari persoalan ini atau the core problem atau akar dari masalah-masalah ini, ya memang tidak mungkin kita hanya mengangkat atau menunjuk satu saja. Ya, karena pada akhirnya ada banyak perspektif yang kita bisa pakai. Ya, apakah ini perspektif yang terkait dengan struktural dalam pengertian organisatoris, politis, ekonomi, dan apakah juga ada persoalan yang terkait dengan persoalan kultural. Karena bagaimanapun juga organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang berbasis kepada sistem nilai budaya tertentu yang khas di Indonesia atau masyarakat Indonesia, yaitu yang berbasis pada subkultur pondok pesantren, sehingga boleh orang melihat dari sisi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu ya mau tidak mau kita akan harus terbuka ya Mas ya, melihat
kita mau lihat dari perspektif mana. Apakah hanya memilih satu dua atau kita mencoba untuk lebih komprehensif begitu. Caranya lihat begitu. Tetapi kalau saya melihat pada akhirnya ya balik kepada jati diri dari organisasi ini, yaitu sebagai organisasi jamaah dan jamiah yang bersifat kultural, sehingga kita kemudian membawanya itu menjadi melihat dari perspektif yang lebih banyak bersifat pada masalah kultural. Nah inilah yang kemudian akhirnya juga mempengaruhi perkara-perkara yang struktural tadi. Karena yang struktural seperti administrasi, birokrasi, kepentingan ekonomi, kepentingan politik yang dimiliki oleh NU dan Jamiah NU itu selalu kalau di dalam NU akan dilihat pertama kali dari kacamata atau dari optik yang bersifat kultural itu. Nah, sehingga organisasi ini pun kalau Anda lihat sejarahnya sampai dari dulu sampai sekarang ini punya keunikan yang mungkin berbeda dengan organisasi masyarakat apalagi politik di Indonesia yang lain, yaitu ada semacam kombinasi atau hybrid ya antara kepentingan-kepentingan menjaga kultur, nilai yang tadi saya sebut sebagai subkultur pesantren, termasuk nilai budaya, kemudian core ideas-nya atau inti idenya, dan juga yang pragmatis dalam pengertian struktural, yaitu bahwa pada akhirnya organisasinya juga diatur oleh aturan main yang disepakati bersama-sama. Nah uniknya apa? Karena NU itu begitu, namanya Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi jamiah yang disponsori atau didirikan dan dimaksudkan untuk memelihara, mengembangkan dan melanjutkan perjuangan para ulama yang merupakan pewaris Nabi, di dalam doktrinnya kan begitu. Oleh karena itu ya sejak awalnya memang ada hal-hal yang harus dipahami secara sangat internal kultural, yaitu bahwa posisi ulama ini sentral. Ya, jadi kalau kemudian akan dipahami misalnya kalau gitu tidak demokratis, ntar dulu demokrasinya itu ada di tempat lain, yaitu misalnya di bagian Tanfidiyah ya dan juga di Suriahnya sendiri ketika dia berurusan dengan aturan main. Jadi aturan main seperti AD, ART, Perkum, itu adalah aturan-aturan yang bisa kita masukkan dalam kategori demokrasi. Tetapi sebagai nilai, akar nilai, yaitulah satu organisasi khusus masyarakat sipil yang memang bergerak pada jangkar spiritualitas, moralitas, sehingga posisi-posisi seperti ulama itu kemudian dijadikan sebagai semacam referensi atau rujukan utama. Nah disinilah yang kemudian pada akhirnya bisa di dalam dinamika masyarakat itu yang sering kemudian menciptakan pergesekan-pergesekan. Sehingga kalau dengan melihat sejarah namanya Nahdlatul Ulama itu, konflik-konflik mirip seperti ini antara Syuriah dengan Tanfidiyah, antara Rois Am dan Ketua Umum PB itu juga beberapa kali terjadi. Iya, misalnya zaman Gus Dur juga terjadi, zaman Idham Khalid juga terjadi, bahkan zamannya Gus Hasim yang setelah Gus Dur juga terjadi. Artinya pergesekan ini. Nah persoalannya menjadi lain kalau kita sudah bicara pada how to solve the problem, bagaimana menyelesaikan persoalan. Resolusinya bagaimana? Sebab menengok ke belakang tadi itu, ternyata semuanya bisa diselesaikan dan umumnya orang kemudian mengatakan itulah tradisi penyelesaian masalah di NU. Nah, bagaimana tradisi itu? Ya karena kita mempunyai tadi itu satu keunikan model
organisasi yaitu supremasi ulama dan kemudian penggunaan legal formalisme prosedural demokrasi, ya mau tidak mau dua-duanya itu ya harus digabungkan untuk menyelesaikan yang sekarang ini. Iya. Nah, itulah yang kemudian nanti akan bisa kita urai. Sudah sejauh mana penggunaan model-model resolusi konflik yang pernah dilakukan. Ya. Nah, ternyata di sini nanti kita akan melihat masalah-masalah, Mas. Jadi ada institusi Kiai Sepuh gitu. Itu salah satunya. Salah satunya. Iya. Selain Kiai Sepuh, apalagi Nah, instrumennya? kalau kita bicara secara formal, kan ada dua institusi yang diberi mandat. Yaitu yang namanya Syuriah dipimpin oleh Rais Am. Iya. Yang kedua mandatnya itu kepada Ketua Umum PBNU yang sekarang ini ya, yang merupakan tanfidiyah atau pelaksana. Nah, idealnya memang walaupun dua-duanya ini adalah punya mandat, tetapi tidak bisa kemudian dipisahkan. Dibedakan iya, nah, tetapi tidak bisa dipisahkan dalam pengertian bahwa ada semacam hak-hak yang dimiliki oleh Rais Am, ya Suriah, yang tidak dimiliki oleh Tanfid. Ya. Misalnya ini yang umum diketahui adalah fungsi daripada Suriah itu atau Rais Am itu adalah mengendalikan dan mengawasi bagaimana program-program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tanfidiyah. Nah, persoalan inilah yang kemudian membuat kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, benturan-benturan. Nah, di NU itu ada yang disebut mustasyar juga. Ya. Mustasyar itu para penasihat yang ada di dalam PB itu sendiri. Nah, selain mustasyar, NU itu juga punya tradisi budaya yang mungkin tidak masuk di dalam urusan yang berkaitan dengan birokrasi, yang disebut ulama sepuh itu, yang mungkin tidak semuanya ada dalam birokrasi PBNU, tapi diakui sebagai para ulama yang mempunyai pengaruh besar, yang mempunyai wibawa, yang mempunyai kapasitas yang untuk menasihati atau untuk memberikan wejangan-wejangan. Nah, inilah yang kemudian juga seringkali dipakai sebagai referensi untuk menyelesaikan persoalan atau kemelut ini. Nah, di dalam kasus yang terjadi saat ini, maka ada kemudian pertemuan para ulama sepuh ya yang namanya pertemuan Lirboyo. Ya. Itu yang dilakukan oleh para ulama yang tadi itu. Ada yang mereka itu terdiri dari orang-orang atau ulama yang ada di dalam struktur, tetapi juga ada yang tidak di luar. Dalam struktur. Iya, ya ada yang mustasyar, ada yang dalam misalnya ketua PW, tetapi mempunyai juga stature sebagai ulama besar ya. Ya, dan lain sebagainya, kayak misalnya orang seperti Gus Huda Jazuli ya dari Lirboyo, ya kemudian orang-orang seperti Kiai Ma'ruf Amin, itu kan orang-orang yang memang mempunyai stature seperti itu, track recordnya aja sudah kelihatan, ya kan, walaupun sekarang beliau-beliau ini mungkin tidak ada di dalam struktur kepengurusan PBNU yang formal misalnya saja, tetapi tetap saja diakui sebagai orang. Nah, kemudian yang pertemuan Tebu Ireng itu menjadi lebih khusus lagi karena itu kemudian pertemuannya itu lebih kepada bagaimana memberikan solusi-solusi yang bersifat mendamaikan. Ya. Ya, misalnya aja ada tausiah atau ada himbauan agar jangan dulu memecat, ya kan? Terus ada jangan dulu pleno, ya kan? Ada kan tausiah seperti itu. Kemudian ada masalah di dalam PB yaitu yang di Tanfidiyah, sehingga itu juga harus diselidiki secara tuntas. Kan bagus, ini fair kan? Jadi tidak hanya memihak salah satu, tetapi
dimaksudkan untuk menyelesaikan secara umum, tetapi bukan dengan cara-cara yang bersifat ya konfrontatif dalam pengertian itu, tapi diselesaikan dengan istilah saya itu dengan islah. Ya, itu yang Itu. menarik. Islah itu memang bukan hanya Pak Hikam yang mengusulkan, tapi udah beberapa pihak mengusulkan. Tapi kenyataannya tidak disambut dengan antusias. Itu kenapa? Ya karena kata islah sendiri itu kan masih semacam kerangka ya, Mas. Ya. Isinya orang bisa macam-macam. Hmm. Ya, tapi islah itu sebetulnya adalah anjuran atau ya bahkan bukan anjuran, perintah agama ya di dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan sebetulnya sesama orang-orang beriman ini ya itu adalah ikhwah. Ya. Adalah saudara-saudara. Jadi kalau ada persoalan itu lakukanlah islah. Islah itu artinya menempuh jalan damai. Nah, jalan damai namanya juga jalan kan. Di dalamnya itu tentu ada berbagai macam pilihan. Ya. Nah, di dalam kasus yang kita sedang rundingkan ini, kenapa islah itu kemudian menjadi kata yang umum yang diterima tetapi ternyata tidak dilaksanakan itu atau sulit masih dilaksanakan? Karena orang menurut saya nih, mungkin saya salah ya, melihat islah itu hanya satu jalan. Padahal di dalamnya itu ada berbagai macam alternatif, rumusan atau formula. Nah kalau saya melihatnya ya, misalnya saja islah itu adalah kesepakatan dulu bahwa kita itu mau menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Nah, itu dulu yang harus dipegang. Iya, itu islah. Nah, di sini sudah ada persoalan, Mas. Karena ada dari pihak-pihak yang bertentangan itu memang tidak tertarik untuk itu. Langsung mau menyelesaikan dengan cara yang menurut saya bernuansa konfrontatif itu. Nah inilah yang diusahakan dicegah oleh para yai sepuh itu. Ya kan ulama-ulama itu kan kemudian jangan pleno dulu, jangan memecah dulu. Itu artinya jangan pakai pendekatan-pendekatan konfrontatif. Nah setelah pertemuan Lirboyo itu nyatanya ada juga pleno di Hotel Sultan yang pertama. Exactly. Yang kedua di PBNU dari pihak sebelah. Exactly. Karena ternyata kemudian ya gayung bersambut karena yang satu tidak mau menyambut keinginan islah, tetap menggunakan pendekatan konfrontatif tadi itu, maka yang satunya kemudian terjebak atau terbawa sehingga harus menjawab itu karena dia juga melihat publik ya yang kemudian juga mendorong ke arah penyelesaian yang begitu. Jadi ketika misalnya ini Gus Yahya Stakuf sebagai ketua PBNU mengatakan kita menerima islah, itu tidak ada sambutan. Ya terus terang saja. Ya karena apa? Karena menurut pihak yang satunya pemahaman tentang islah itu tidak seperti saya katakan tadi itu. Ya, islah itu bagi mereka itu adalah bagaimana ketentuan yang mereka bikin itu kemudian nanti akan dibawa ke yang disebut majelis tahkim. Tetapi oleh pihak dari Tanfidiyah dan ini juga disuarakan ya para ulama sepuh tadi itu bukan begitu. Ini kita lihat secara legal formal dulu apakah keputusan rapat syuriah itu sudah legitimate secara hukum atau tidak. Nah inilah yang kemudian makin menjauhkan istilah-istilah yang saya mengerti tadi. Kemudian seolah-olah ada yang mengatakan atau mencurigai, nggak tahu benar, nggak tahu salah, bahwa islah yang diomongkan oleh Ketua Umum PBN itu cuma trik aja. Mengulur waktu. Iya, mengulur waktu atau mau menciptakan bagaimana gitu. Tetapi faktanya memang satu pihak tetap melakukan pleno, tetap melakukan pemecatan, dan ini kemudian yang Ketua Umum PBNU itu ya mau tidak mau harus mereaksi, dan reaksinya seperti misalnya menulis surat kepada
Menteri Hukum, ya kan? Kemudian menciptakan apa yang disebut sebagai pleno tandingan yang tidak jadi itu, iya kan? Dan lain sebagainya, sehingga kemudian alih-alih situasi itu menjadi mereda, ya tidak, malah ada kemungkinan ini bisa sudah dibawa ke bawah. Buktinya apa, Mas? Buktinya adalah beberapa PW, beberapa PCNU itu masing-masing mempunyai statement-statement, ya. Tetapi anehnya semuanya itu mendukung islah. Ya. Nah, tapi islah yang bagaimana ini yang belum jelas, kan begitu. Nah, oleh karenanya menurut analisis saya, sebagai saya bukan ulama apalagi kiai dan lain sebagainya, enggak, tapi sebagai pengamat saja, memang sudah sejak awalnya islah yang saya maksudkan itu memang sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak menarik oleh sebagian orang atau oleh mereka yang bertikai, karena saya menggunakan formula yang sangat berbeda. Yaitu apa? Yaitu semuanya itu 0-0. Tidak ada pecat-memecat atau rotasi-merotasi. Tetapi dua-duanya itu duduk bersama, didampingi oleh para ulama sepuh, dan ulama sepuh berhak juga mengundang expert yang lain untuk mencari solusi bagaimana apa yang disebut sebagai persoalan-persoalan yang kemudian dijadikan sebagai katakanlah alasan untuk memecat, untuk merotasi, ini diselesaikan. Kalau kita melihat secara faktual kan ada dua. Ya, masalahnya. Masalah undangan terhadap tokoh yang disebut namanya sebagai Peter Berkowitz yang diduga ya dan dugaannya itu memang kuat bahwa dia itu pro Yahudi, sangat Zionis kan, karena CV-nya memang begitu. Dan yang kedua adalah apa yang disebut dengan masalah pengelolaan. Nah, ini dua-duanya ini kan mestinya harus dijadikan sebagai bahan untuk pertemuan, untuk dibicarakan oleh dua kelompok ini. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi dispute atau persoalan perbedaan pendapat, karena ada pihak yang merasa tidak diajak untuk memberikan kejelasan sebelum diketok palu itu. Nah, tanpa ada kemauan dari dua belah pihak untuk ketemu dan benar-benar mendiskusikan, maka proses-proses itu kemudian menjadi tidak ada relevansi. Kalau menurut saya begitu, Mas. Nah, nanti ujung-ujungnya diserahkan kepada mekanisme hukum. Nah, pasti begitu. NU itu kan begitu, Mas, tadi. Jadi payung kultural yang merupakan apa istilahnya pandangan dunia dan praktek kultural itu semuanya pada akhirnya akan dirumuskan secara konkret pragmatis melalui aturan-aturan hukum. Itulah sebabnya kalau kita mengingat Almarhum Gus Dur, beliau pernah berpidato kalau nggak salah pada 99 bahwa beliau menyinggung kenapa Rois Am di NU itu selalu ahli fikih atau usul fikih, itu ya karena itu. Ya, karena di kultur NU pesantren itu adalah kultur serba fikih. Jadi kalau sudah pada keputusan kebijakan yang bersifat efektif, pragmatik, dan mengenai kepentingan yang sudah umum, bukan hanya NU aja, itu betul-betul harus ada landasan-landasan hukum, apakah hukum syar'i atau hukum negara. Di situlah fikih menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu di dalam konflik ini juga, kalau rumusan saya tadi, maka pertemuan dua itu nanti pada akhirnya dua-duanya juga harus merumuskan bagaimana formula yang akan dilakukan di dalam rangka bekerja sama lagi, tapi juga menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Salah satunya adalah mempersiapkan muktamar. Begitu loh. Jadi muktamar di sini bukan kemudian sebagai alat yang penyelamat begitu saja, bukan. Tetapi memang sebagai sesuatu prosedur yang harus diikuti karena termnya memang sudah sampai. Termnya kan cuma setahun. Buat apa Anda heboh-heboh membuat
apa MLB membuat ini pemecatan. Kalau usianya itu cuma setahun, itu Menghabiskan pun energi kalau begitu ya. iya, dan itu pun tidak ada jaminan kalau yang menjadi apa namanya diangkat-angkat sekarang ini tuh bisa menyelesaikan masalah. Karena NU itu adalah jamaah. Tidak bisa hanya selesaikan sendirian itu. Nah, ini yang menarik adalah kontroversi dari statement Rois Am juga bahwa owner dari apa namanya Jamiyah ini adalah satu kelompok, misalnya adalah para pihak yang ada di Suriah. Nah, ini yang dibantah oleh Kiai Ma'ruf Amin, owner dari Jamaah Nahdliyah itu ya anggota jamaah itu bukan milik 1-2 orang. Di situ kan ada dispute ini. Nah, bagi pendukung apa namanya pihak yang mengklaim ownership ini, maka kemudian narasi bahwa Rois Am dan Suriah itu pemegang supremasi, itulah yang kemudian dikapitalisasi. Disebarkan kemana-mana. Bukan cuma disebarkan, tapi dikapitalisasi bahwa itu termasuk semuanya, termasuk membuat selain hak veto juga kemudian memecat orang dan bikin apapun keputusan yang dikehendaki. Nah, itu yang kemudian ditentang oleh para ulama seperti Kiai Ma'ruf Amin. Oh, enggak seperti itu. Menurut Kiai Ma'ruf Amin, supremasi itu di dalam persoalan-persoalan yang tadi itu, yaitu membimbing, mengawasi, ya memberi arahan, bukan di dalam memecat orang, karena kalau itu harus diserahkan kepada aturan main. ADART. Nah, ADART menurut lagi-lagi saya mengutip Kiai Ma'ruf Amin karena menurut saya beliau yang sudah menjelaskan itu hanya bisa terjadi kalau menggunakan muktamar. Apakah muktamar luar biasa atau tidak luar biasa, tetapi hanya bisa di situ orang memecat ketua umum PBNU maupun Rois Am. Jadi bukan rapat harian Suriah menurut beliau. Nah, menurut saya itu yang make sense. Oleh karena itu saya mengusulkan bahwa sebetulnya yang lebih bagus itu islah dengan seperti tadi itu. Ya, dua-duanya bersepakat untuk bekerja sama bicara, ya, dan kemudian membuat rumusan bersama-sama dengan panduan para alim ulama dan expert-expert yang ditunjuk. Ini kan sama juga dengan resolusi konflik dari konflik-konflik misalnya antar negara, kan begitu, ya kan? Tapi syarat utamanya yang memang dua-dua konflik ini yang berkonflik memang mau lah, paling tidak secara formalitas, oke, kita mau. Nah, kalau satu saja tidak ada yang tidak mau, tidak memberikan semacam isyarat mau untuk ketemu, ya sudah susah. Berarti kalau muaranya nanti ke masalah hukum, berarti kan cawe-cawe eksternal akan sangat membuka jalan ini, ya, akan masuk. Sebelum ke situ, Mas Edi, ya. Jadi apa yang saya katakan tadi panjang lebar tadi itu, sayangnya memang tampaknya secara zahiriyah itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah kemungkinan akan membawa ke ranah hukum. Nah, kalau sudah ke ranah hukum itu maka menjadi sangat beda lagi urusannya. Pertama, Anda membutuhkan waktu. Yang kedua, peserta dari penyelesaian hukum itu menjadi bukan hanya pihak Nahdlatul Ulama, tetapi pasti ada pihak dari eksternal. Nah, siapa pihak eksternal? Yang pertama yang terjadi yang valid adalah tentu adalah peradilan atau katakanlah ini negara begitu. Nah, kenapa saya bilang valid? Karena negara atau pemerintah dalam hal ini eksekutif dan yudikatif memang mempunyai hak untuk ikut kalau sudah persoalannya pada masa itu. Karena apa? Pertama, karena Nahdlatul Ulama itu adalah aset bangsa yang pengaruhnya itu bisa luas di dalam bukan hanya organisasi ini tapi juga di masyarakat pada umumnya.
Nah, negara sesuai dengan konstitusi kan memang mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh tumpah darah dan warga negara. Nah, kalau kemudian apa yang terjadi di PBNU itu bisa ngombro-ombro istilah Jawanya, melibatkan banyak hal dan merusak atau mengganggu ketertiban, kan menjadi destabilisasi. Itulah yang saya sebut bahwa negara di dalam hal ini punya alasan valid kalau masuk. Apalagi kalau dia diminta oleh yang bersangkutan berkonflik, yaitu dengan cara membawanya ke ranah hukum. Jadi validitasnya ada dua. Nah, perkaranya yang kemudian menjadi dikhawatirkan oleh sebagian orang termasuk saya adalah masuknya eksternal faktor ini juga membuka kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh atau interest-interest yang lain sama sekali, kan begitu. Dan mereka akan cawe-cawe di situ. Ya kemungkinan, nah cawe-cawe itu kan tidak harus jelek ya. Ya, betul. Ada cawe-cawe yang bagus, ada juga yang setengah bagus, ada yang juga tidak bagus. Kita belum tahu. Ya. Tapi yang jelas itu bukan namanya containment. Artinya pembatasan dari konflik yang internal di dalam jamiah atau bahkan lebih kecil lagi di dalam PB. Tetapi kemudian dibawa keluar dan dimasukkan di dalam ranah hukum yang jelas akan pesertanya akan menjadi lebih banyak, dan ini justru menurut saya lebih merugikan, termasuk juga apakah ini akan bisa diselesaikan sebelum term atau masa hikmahnya PBNU sekarang ini selesai. Saya kok khawatir enggak, Mas. Karena saya pernah dengar dari satu wawancara ya di ahli hukum yang dimiliki oleh NU, LBH NU itu ditanya kira-kira kalau masuk ranah hukum bakal lama atau enggak ya, dia dengan sangat polos dan jujur, ya lama, minimal itu 2 tahun. Nah, karena kalau memang ukuran minimalnya 2 tahun atau bisa lebih, kan artinya masa khidmahnya kan sudah selesai. Nah, artinya apa? Apakah kemudian akan dimaukufkan atau dibekukan ya dan lain sebagainya. Jadi malah kemana-mana kalau menurut saya, kalau versinya seperti itu. Namun sekali lagi saya ingin mengatakan pada Mas Edi dan para pemirsa bahwa yang saya harapkan menggunakan islah tadi itu, yang kerangka 00 tadi itu, tampaknya memang sudah sangat sulit. Iya. Mas, ya suka tidak suka kita harus mengantisipasi bahwa memang ranah hukum yang akan mereka lakukan dengan segala macam konsekuensi. Nah, konsekuensi itulah yang sudah saya kemukakan barusan itu. Mungkin ada pihak lain yang, wah Hikam salah, itu hukum itu akan selesai, kita masukkan ini. Lihat aja, Gus Yahya misalnya sekarang ini sudah memasukkan surat kepada Menteri Hukumnya. Sudah berapa hari, belum ada jawaban kan. Mereka juga pusing kan. Ini gimana ini? Mempelajari tentang NU itu bagaimana aja mungkin tidak mudah bagi mereka. Jadi it takes time, akan sangat perlu waktu. Belum lagi kompleksitas di dalam bagaimana saling berargumentasi dan lain sebagainya. Pasti akan lama. Jadi faktor waktu ini saja sudah akan menciptakan masalah. Iya. Berarti memang apa yang diharapkan untuk islah itu memang akan sulit terwujud saat ini. Kalau menurut trennya sekarang ini kayaknya islah kemudian hanya dimengerti di dalam bagaimana mengulur waktu, bagaimana itu memang tidak akan. Yang sudah makin populer itu adalah penyelesaian hukum. Walaupun kalau kita lihat statement-statement dari bawah itu semuanya menginginkan islah. Tapi islah yang bagaimana kan juga belum jelas. Kalau menggunakan formula saya kayaknya nggak bakalan diambil itu. Nah, ini dari akar rumput ini kan banyak yang kecewa ini dengan pimpinan-pimpinan ini ya, kaum elit ini. Sangat bisa dimengerti. Ternyata mereka tidak menerapkan
prinsip-prinsip Islami dalam menyelesaikan persoalan. Bukan soal Islami, tapi kultur dan tradisi yang dimiliki NU dan istilah saya itu gramatika. Yang ada di dalam ini yaitu gabungan antara pendekatan kultural yang sangat berbasis pada etika dan penghormatan kepada supremasi ulama tadi dengan penggunaan secara tepat aturan-aturan main yang berlaku. Itu yang membuat rakyat atau katakanlah nadiyin di bawah itu kecewa loh. Orang-orang sebesar itu kok cara menafsirkannya saja udah sangat berbeda-beda dan ditayangkan karena ini dunia digital dan dunia yang sudah semuanya bisa diakses dengan sangat bagus dan bahkan kadang-kadang ya agak berlebihan juga ya. Itu pada akhirnya rakyat atau Nahdien, sekali lagi mohon maaf kalau saya bilang rakyat, itu kemudian bisa menilai salah atau benar, itu kita bisa berdebat, tetapi penilaian itu menurut saya valid, menurut saya. Ya. Karena faktanya kan memang nggak selesai konflik itu. Coba kalau memang mau menggunakan formula Islam yang saya usulkan tadi itu. Kan sekarang mungkin yang sedang terjadi adalah pembicaraan bagaimana mencari solusi. Tapi sekarang yang terjadi bukan cara mencari solusi, tapi secara bagaimana posisi-posisi mereka dipertahankan dan dikembangkan terus-menerus. Ya, berarti memang sudah ada niatan untuk mengamankan posisi. Exactly. Karena ya kalau kita agak berfilosofi sedikit begitu, memang pada akhirnya yang saya juga sudah lama saya suka berdiskusi atau saya bicarakan itu, memang paradigma yang digunakan di dalam manajemen dari PBNU ini yang periode sekarang ini lebih kepada model yang bersifat politis. Ya, dan politis itu selalu mengandaikan pendekatan instrumentalistik, istilah saya. Instrumentalistik itu apa? Yaitu pendekatan yang mengutamakan kontrol, mengutamakan penguasaan, dan kemudian mengutamakan penghakiman atau penghukuman. Ini kan jauh beda dengan pendekatan-pendekatan etik spiritual yang prinsipnya itu adalah membebaskan orang agar supaya tidak terjebak kepada upaya-upaya yang seperti saya sebutkan tadi itu. Nah sayangnya mungkin juga karena dinamika masyarakat, dinamika politik yang ada di Republik ini, tapi juga karena person-person yang sedang ada di dalam elit PBNU itu yang kemudian memilih cara-cara instrumentalistik. Ini sudah sangat kelihatan, baik di dalam suriahnya maupun di dalam tanfidiahnya. Nah kalau dua-dua pendekatan instrumentalistik itu kemudian berkonflik, apa yang akan Anda harapkan? Apakah mereka akan mencari solusi-solusi yang berparadigma moral dan etik? Ya enggak lah. Pasti yang mereka cari adalah bagaimana kita menang. Azasnya pokoknya. Bukan pokoknya, tapi bagaimana menang menguasai satu sama lain dengan segala macam cara. Dan ini saya kira adalah organisasi politik sebetulnya, bukan masyarakat sipil. Seperti Nahdlatul Ulama yang mempunyai gabungan hibrid antara kultur dengan aturan main tadi itu. Dan lebih berat kalau NU itu kepada persoalan yang bersifat moral, spiritual. Karena ini organisasi yang didirikan oleh para ulama dan kalau menurut konon asasinya memang niatnya itu adalah untuk menjaga dakwah Islam yang diwarisi dari Rasulullah SAW ya dan seterusnya sampai sekarang ya, dan untuk menegakkan apa yang disebut sebagai kemaslahatan umum terutama, sehingga kemudian muncullah diderive atau digambarkan, dijabarkan di dalam teologi yang namanya ukhuwah itu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah dan Basyariyah, karena konteksnya memang di Indonesia. Nah, meski untuk mengarah ke Islam itu agak sulit,
Apa nih harapan dari Pak Ikam kepada kedua kubu yang sekarang masih bersih tegang ini? Nah, saya memang tidak total putus harapan ya Mas Ya, dengan oke. istilah yang saya kemukakan karena kemarin saya itu melihat satu podcast dari Dr. Ngatawi Sastro Hmm. yang juga bicara tentang pentingnya islah. Kalau menurut penjelasan dari Sastro, walaupun sekarang sudah ada apa namanya pejabat, ketua umum ya, Ya. kemudian masih ada yang menganggap itu tidak sah, artinya ketua umum yang ini masih ada gitu. Jadi ada dua kan, ada dualisme. Tapi menurut Dr. Sastro itu masih bisa untuk melakukan islah apabila memang ada pertemuan juga. Nah inilah yang harus diusahakan. Ya. Jadi saya juga tidak akan total kemudian putus asa walaupun kalau secara analisa tampaknya Pesimis ya? memang pesimistik saya loh ya. Iya. Ya, tetapi kalau dari perspektif Dr. Sastro itu masih bisa diusahakan yang begitu-begitu itu. Yes. Nah sekarang kemauannya bagaimana gitu? Karena dengan cara pertemuan itu kemungkinan kata Pak Sastro akan ada take and give. Ya. Dan inilah tradisi NU take and give ini. Jadi bukan hanya kemudian Tanfidnya selalu mengalah atau Rois Amnya selalu mengalah, enggak. Kalau dibicarakan mereka rundingan itu mungkin akan dicari solusi-solusi lain yang kadang-kadang mengagetkan kita. Ya. Jadi ada yang seperti misalnya penyelesaian seperti katakanlah muktamar Situbondo. Ya. Ada yang muktamar apa namanya di Jogja juga dan lain sebagainya. Itu caranya itu bisa macam-macam. Jadi masih ada asa ini ya, walaupun sedikit sekali. Kalau menurut saya sedikit, tapi menurut Dr. Sastro itu masih ada kemungkinan begitu ya. Ya mungkin akan ada perubahan setelah masing-masing pihak menyadari mungkin ya. Ya kalau saya kan sejak awal harus begitu. Nah tapi kalau Sastro karena beliau ini juga punya pengalaman yang sangat banyak di NU bahkan menjadi asistennya pribadi Gus Dur. Jadi beliau itu sangat tahu lah gimana trik-trik atau apa jurus-jurus yang dilakukan secara pribadi. Makanya saya sangat appreciate pandangan beliau walaupun saya begitu ya. Kalau saya sudah kayaknya pesimis tapi kalau Sastro masih mempunyai optimisme bahwa itu masih bisa diusahakan. Tapi saya dan Sastro mempunyai pandangan yang nyaris mirip, yaitu pentingnya islah. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh masing-masing kubu yang saat ini masih bersih tegang. Ya dan didengar juga oleh para Nahdliyin. Karena Nahdliyin itu kalau saya mengikuti dawuhnya Kiai Ma'ruf Amin, bahwa Nahdlatul Ulama itu milik para anggota dari atau warga dari NU, bukan dimiliki oleh hanya 1-2 orang saja di tingkat PB itu. Jadi omongan-omongan seperti kita ini mungkin tidak didengarkan oleh elit, tapi kalau didengarkan oleh yang di bawah ada gunanya juga. Ya. Membuat mereka lebih paham situasinya seperti karena apa. Karena dunia kita sekarang ini sangat terbuka, Mas. Ya kalau jenengan lihat bagaimana orang komentar di medsos, ya itu udah biasa aja mereka mengkritik para kiai, mengkritik PB, mengkritik siapapun yang menurut mereka ya perkara salah benar kritik mereka itu entar dulu lah. Tapi bahwa kemudian mereka merasa punya akses dan merasa punya kemungkinan untuk menyampaikan pendapat mereka, itu kan sesuatu yang mungkin tidak pernah dialami oleh NU sejak zaman dulu kan, karena ya teknologinya belum ada, sekarang sudah ada. Apalagi pasca reformasi ini, ya walaupun kita sekarang sudah agak mengeluh tentang kebebasan berbicara dan lain sebagainya, tapi tetap aja ada ruang-ruang yang tersedia bagi publik untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan ini tidak boleh kemudian didismiss oleh para elit. Nah, konflik para elit ini kan sedikit banyak kan membuat kaum muda kan sinis terhadap mereka. Ya. Apa nih
pesan atau harapan Pak Hikam kepada anak muda supaya tetap kritis tapi melihat sesuatu dengan fair? Ya, kalau saya prinsipnya suka atau tidak suka, para generasi muda itulah yang akan melanjutkan apa yang terjadi, perkembangan, kesinambungan, dan kebesaran kalau mungkin dari Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi hanya pesimis saja atau mengkritik saja dan give up saja itu tidak cukup. Walaupun itu hak mereka juga. Karena ada alasan bagi mereka untuk pesimis, untuk mengkritik, untuk itu give up terhadap para elitnya. Nah, bagaimana supaya imbang? Ya tetap aja mengkritisi, tetapi juga memilah dan memilih informasi. Karena ini era informasi ini bukan semuanya bagus, tapi distorted juga bisa. Ya sekarang ini gimana coba? Ada banyak meme yang diarahkan kepada elit, yang kadang-kadang juga malah bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menciptakan hoax dan lain sebagainya itu. Nah, generasi muda yang nanti mau tidak mau akan memegang kelanjutan dan kebesaran dari NU harus mulai juga menyadari bahwa pesimis saja tidak cukup. Kritis saja tanpa memberikan solusi juga tidak cukup. Tapi engagement, terus terlibat di dalam wacana ini, di dalam praksis ini, menurut saya sangat bagus. NU sekarang ini, Mas ya, ada di seluruh dunia. Entah berapa, 40-an lebih yang namanya perwakilan cabang istimewa di luar negeri ya. Itu kan luar biasa di dalam konteks sejarah ke-NU-an. Tetapi yang seperti itu tentu mengharuskan ada semacam solusi. Nah, inilah yang saya kemudian usulkan yang ketiga adalah mau tidak mau NU ke depan ini harus memperbaiki manajemen organisasi. Ya, betul. Tidak bisa lagi Anda kemudian hanya menyerahkan kepada klaim-klaim tentang supremasi dan lain sebagainya tanpa kemudian juga dibarengi dengan kemampuan manajemen modern. Jadi jangan kemudian NU kan organisasi tradisional, ngapain harus di manajemen, itu menurut saya premis yang keliru. Harus bertransformasi sekarang ya. Manajemennya. Ya, manajemennya. Iya, fakta bahwa kemudian ada penggunaan apa yang disebut dengan aplikasi Digdaya itu sendiri sebetulnya adalah pengakuan bahwa tidak mungkin ignore atau mengabaikan penggunaan instrumen modern seperti internet dan media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu kan hanya satu bagian dari manajemen, namanya manajemen informasi. Tetapi ada manajemen yang lain, misalnya bagaimana tentang leadership. Jelas bahwa NU selama ini kan memang, dan itulah uniknya NU, sangat menjunjung tinggi charismatic leadership. Ya, karena ada ketundukan, kepatuhan, nilai-nilai intrinsik di dalam ke-NU-an itu yang menghargai para alim ulama. Tetapi perkembangan zaman juga menghendaki ada komitmen atau ada upaya untuk menambah dengan leadership yang strategik atau strategic leadership. Ini terutama sangat penting karena dunia menjadi sangat kompleks. Ya kan? Yang terbagi-bagi dalam banyak hal. Sehingga pemimpin, terutama yang di Tanfidiyah barangkali, memang harus mempunyai kualitas strategic leadership dan effective leadership. Sementara kalau yang ada di tingkat Suriah barangkali ya terus menggunakan pendekatan karismatik dan juga transformative leadership. Leadership yang mempunyai wibawa tetapi juga mampu menggerakkan pengikut-pengikutnya secara kualitas moral dan akhlak tadi itu. Nah, sementara di Tanfid strategi karena ya gimana Anda mau maju kalau urusan mengelola tambang saja itu kan ribet sekali, sehingga kemudian muncullah seolah-olah bahwa ini yang salah itu tambangnya begitu.
Kalau saya tidak dalam mazhab itu, Mas. Iya, oke. Iya, karena sebetulnya kalau kita mau memetani atau melihat secara detail, jangan-jangan bukan di situ. Ini yang soalnya adalah di manajemennya ini. Iya. Ada pengakuan bahwa Nahdlatul Ulama atau PBNU tidak punya kapasitas untuk menjalankan itu sehingga harus ada pihak dari luar, apakah korporasi dari luar atau dan sebagainya. Nah, kan di situ. Tapi kemudian karena salah paham dan paham yang salah, kemudian yang disalahkan itu tambangnya. Tapi itu kan open to debate lah. Mestinya ada seminar tentang masalah ini dengan dingin. Ya, sehingga diletakkanlah posisinya itu. Ya, mungkin kalau persoalan tambang memang kiai-kiai nggak menguasai. Ada orang ahli di bidangnya yang bisa diserai tanggung jawab. Iya kan memang kiai bukan ngurusi itu. Tetapi misalnya fatwa-fatwa yang bersifat fikih kan mereka punya. Dalil-dalil dasar apalagi yang bersifat moral, spiritual kan ada. Dan kemudian harus dijelentrehkan, dijelaskan, diuraikan oleh strategic leaders yang ada di Tanfidh itu dengan segala macam perangkatnya. Kan ada Lakpesdam, ada lembaga-lembaga yang sangat berorientasi pada program. Ya itu dimanfaatkan. Dan kalau tadi saya kembali kepada kemampuan SDM Nahdlatul Ulama, sebetulnya kan ada banyak. Masalahnya harus kemudian diatur sehingga nanti akan muncul kemampuan itu mungkin 1 sampai 5 tahun atau 10 tahun kita masih mengandalkan bantuan dari luar. Apa akan terus begitu kan enggak juga kalau memang mau ya. Mungkin pada akhirnya akan ada kemampuan sendiri. Ya kita melihat saudara kita Ormas Muhammadiyah mempunyai kapasitas dan kualitas manajemen organisasi yang bagus. Karena bertahun-tahun dan lama dan fokus kepada perubahan yang terkait dengan manajemen itu juga ada. Nah di NU itu memang agak susah di dalam meyakinkan bahwa perlu ada perombakan sistem manajemen. Gus Yahya sebetulnya mempunyai mempunyai visi yang seperti itu. Bahkan saya kira Kiai Said Agil dulu juga sudah menggunakan model seperti itu. Tetapi kan memang NU itu ciri khasnya apa-apa kan harus pelan-pelan. Karena semuanya akan dilibatkan. Sehingga ciri khasnya itu ya banyak pendapat. Ya, sehingga kalau kemudian menurut Al-Maghfurlah Gus Hasim itu kan punya guyon yang ya mau suka atau mau tidak kadang-kadang ada benarnya. Kalau di NU itu orang sudah biasa berbeda pendapat. Yang belum biasa itu berbeda pendapatan. Nah, jangan-jangan urusan pengelolaan tambang itu ada kaitannya dengan pendapatan tadi. Itu dia kan. Jadi memang ya, tapi jangan mereduksi persoalan kepada istilah orang asing, orang Inggris itu kan don't throw the baby with the bathwater ya. Jangan melempar sang bayi ini dengan air mandinya sekalian. Ya yang dibuang itu ya air mandinya, bayinya jangan dibuang. Kan begitu. Kalau saya sih mengikuti mazhab seperti itu. Jadi saya hati-hati sekali untuk tidak kemudian memblame bahwa kita memang harus kritikal terhadap pengelolaan tambang yang disponsori oleh negara. Saya sangat setuju. Dan saya juga mengkritik pandangan yang terlalu careless, terlalu kasar bahwa mereka yang mengkritik tambang itu dianggap wahabi lingkungan. Itu juga nggak benar. Karena mereka masing-masing punya posisi-posisi teoritis dan paradigmatik yang kuat juga. Faktanya memang pertambangan itu ya kalau tidak dikelola dengan mengikuti kaidah-kaidah pemeliharaan lingkungan itu memang bisa merusak. Ya faktanya sekarang ada banjir-banjir dan lain sebagainya ini antara lain tidak semuanya itu juga karena seperti itu. Jadi nggak boleh juga mengkondem pihak-pihak yang mengkritik persoalan pertambangan itu seolah-olah mereka itu
disebut fundamentalis Yahudi yang anti ya, apa namanya, enggak juga. Tapi itulah makanya harus ada dialog antara pro kontra atau yang itu dibicarakan. Oke, Bang Ikam, terima kasih banget nih atas diskusinya. Ya, Semoga ini bisa menjadi pencerahan atau masukan baru terhadap warga maupun warga di luar maupun warga Nahdien. Iya, ada yang Dimanapun mengatakan ini bukan pencerahan rohani tapi penghasutan rohani. Itu tergantung perspektifnya ya. Itu dia. Matur suwun sekali nih sudah diterima, sudah diajak diskusi. Semoga ini bermanfaat dan mencerahkan Amin, amin. pembaca Voice of Indonesia. Ya, terima kasih Mas Edi. Ya. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak A.S. Hikam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.